Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya kalian semua hari ini? Semoga kabar kalian semua hari ini selalu dalam keadaan baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat ya dalam belajarnya, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian. Oke, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Mia Hilmiati, guru biologi dari SMA Negeri 1 Cidahu, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Seperti biasa dalam video kali ini, Ibu akan membahas video pembelajaran biologi kelas 10. Ya. Dalam video sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang bab Monera ya, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Dalam video kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang ciri-ciri bakteri, kemudian bagaimana cara reproduksi bakteri. Nah, dalam kesempatan ini Ibu akan membahas tentang peranan bakteri dalam kehidupan manusia. Peranan bakteri dalam kehidupan manusia itu ada dua ya, ada peranan bakteri yang menguntungkan bagi manusia dan ada juga bakteri yang merugikan bagi manusia. Sehingga dalam tujuan video pembelajaran ini ada dua ya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan peran bakteri yang menguntungkan bagi manusia, dan yang kedua menjelaskan peranan bakteri yang merugikan bagi manusia. Nah, pernahkah kalian minum minuman susu yang berfermentasi, susu fermentasi? Contohnya ada Yakult ya, ada yogurt, ada Cimory. Ya mungkin kalian sudah atau sering ya minum minuman fermentasi tersebut. Nah, tahukah kalian bagaimana proses pembuatannya? Nah, proses pembuatan minuman tersebut, ya minuman fermentasi tersebut itu dibantu oleh bakteri. Nah, sehingga bakteri ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, apakah ada bakteri yang merugikan bagi manusia? Ya, tentunya ada ya, bakteri yang merugikan bagi manusia. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas sama-sama ya, yaitu peranan bakteri dalam kehidupan manusia. Simak baik-baik ya penjelasan dari Ibu. Ya, oke, yang pertama kita akan bahas peranan bakteri yang menguntungkan bagi manusia. Yang pertama, peranan bakteri yang menguntungkan manusia itu adalah contohnya bakteri Escherichia coli. Yaitu Escherichia coli ini adalah berperan dalam menguraikan sisa pencernaan makanan, sehingga nanti akan terbentuk feses ya. Kemudian selain untuk menguraikan sisa pencernaan, juga akan bakteri ini juga akan menghasilkan vitamin K yang berperan untuk proses pembekuan darah gitu ya. Kemudian bakteri yang kedua yaitu peranan bakteri dalam proses industri makanan dan minuman. Contohnya yang pertama ada bakteri Lactobacillus casei, yaitu bakteri yang berperan dalam proses proses pembuatan Yakult ya. Kemudian yang kedua ada bakteri Lactobacillus bulgarisus, yaitu bakteri yang berperan dalam pembuatan yogurt ya. Kemudian ada juga bakteri Streptococcus lactis, yaitu berperan dalam pembuatan keju ya. Kemudian ada Acetobacter pseudomonas, yaitu yang berperan dalam proses pembuatan nata de coco ya. Itu kalau nata de coco itu bahan dasar itu adalah dari air kelapa ya. Kalau tadi Yakult bahan bakunya adalah susu ya. Kemudian yogurt juga bahan bakunya adalah susu, dan keju juga bahan dasarnya yaitu susu juga ya. Kemudian ada bakteri Lactobacillus cremoris, yaitu bakteri yang berperan dalam proses pembuatan mentega. Nah, kemudian peranan bakteri yang berikutnya itu bermanfaat dalam bidang lingkungan. Contohnya ada bakteri sapropit ya, yang berperan sebagai dekomposer atau sebagai pengurai, yaitu pengurai bangkai dan pengurai sampah-sampah ya. Kemudian ada bakteri Bacillus thuringiensis ya, yaitu bakteri yang berperan dalam proses pembuatan biopeptisida ya. Biopeptisida ini adalah
untuk memberantas hama yang ramah lingkungan. Kemudian yang kedua ada Rhizobium leguminosarum ya, itu yang berperan dalam proses mengingat nitrogen sehingga nanti tanah akan menjadi subur. Kemudian ada Nitrosomonas dan Nitrosococcus ya, yang berperan untuk mengikat nitrogen untuk menyuburkan tanah. Kemudian peranan berikutnya yaitu dalam bidang kedokteran, yaitu bakteri ini adalah sebagai penghasil antibiotik atau penghasil obat-obatan. Contohnya yang pertama adalah ada Streptomyces griseus, yaitu untuk menghasilkan antibiotik streptomycin ya. Kemudian yang kedua ada antibiotik Streptomyces aureomycin, yaitu berperan untuk menghasilkan antibiotik aureomycin ya. Nah, ini antibiotiknya ini biasanya diberikan resep oleh dokter, itu harus diminum sampai habis ya. Jangan sampai tidak habis ya. Kalau misalkan tidak habis, nanti bakteri patogennya nanti akan semakin kebal. Kemudian peranan bakteri yang berikutnya yaitu bakteri yang merugikan bagi manusia. Bakteri yang merugikan bagi manusia itu contohnya itu yang bisa menimbulkan penyakit, yaitu bakteri patogen. Contohnya yang pertama adalah Salmonella typhosa. Nah, Salmonella typhosa ini adalah biasanya ini menyebabkan penyakit tipes ya. Itu biasanya gejalanya demam gitu ya. Kemudian yang kedua ada Mycobacterium tuberculosis, yaitu menyebabkan penyakit TBC. Nah, penyakit TBC ini biasanya menyerang paru-paru, sehingga gejala itu batuk-batuk, yang sering batuk-batuk itu batuk berdahak. Kemudian yang ketiga ada Shigella dysentery. Nah, ini menyebabkan penyakit disentri atau BAB-nya itu berdarah ya, disentri berdarah gitu ya. Kemudian yang keempat ada bakteri Neisseria gonorrhoeae gitu ya. Ini biasanya menyerang alat kelamin, menyebabkan penyakit kencing nanah gitu ya. Nah, ini bisa ditularkan lewat hubungan seksual. Kemudian yang kelima ada Neisseria meningitis. Nah, ini biasanya menyerang selaput otak gitu ya. Kemudian yang terakhir ada Clostridium tetani. Itu biasanya bakteri ini penyebab penyakit tetanus ya. Sehingga itu biasanya menyerang otot atau dari kotoran hewan gitu ya. Ya demikian ya penjelasan dari Ibu tentang peranan bakteri bagi kehidupan manusia ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Selamat berjumpa kembali di video selanjutnya. Ditutup dengan pantun Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.